Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali akan memberikan update kepada sahabat guru hebat semuanya, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya di dalam penyiapan pembelajaran PTM terbatas. Yang akan saya pandu pada kesempatan ini adalah khusus bagaimana kepala sekolah, guru dan pengawas pembina di satuan pendidikan itu menyiapkan kurikulum operasional yang penekanannya akan saya fokuskan kepada sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan, tetapi ini juga akan sangat berlaku bagi kepala sekolah dan juga sekolah binaan di sekolah reguler dalam rangka menuju sekolah penggerak dan di jenjang SMA dan di bawahnya termasuk juga di SMK pusat keunggulan. Nah, tentu panduan ini adalah mengawali dari kegiatan in-house training yang akan diadakan di sekolah binaan. Kita mulai dengan pelaksanaan IHT di sekolah binaan mengacu pada kebijakan Merdeka Belajar di masa pandemi COVID-19, maka menjadi tantangan pelaksanaan PTM terbatas. Keberhasilan sekolah ditandai dengan pemahaman kepala sekolah, guru, dan pengawas pembina melakukan transformasi diri, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang 6 aspeknya meliputi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Maka tentunya bagaimana RPP yang nanti namanya akan berubah menjadi modul ajar disusun merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, oleh sebab itu tentunya kunci keberhasilan pengembangan sekolah adalah kepala sekolah dan guru memiliki kapasitas dan kompetensi sehingga mampu menetapkan rumusan operasional capaian pembelajaran yang kita tentukan, kelompokkan menjadi 3 aspek, terukur, fleksibel sesuai proses tahap belajar siswa, dan otonom. Nah, tentu ketiga aspek ini memberikan ruang dan kesempatan bagi kepala sekolah untuk memimpin proses identifikasi diri sekolah, untuk melakukan analisis dan keputusan perubahan di sekolah, khususnya di dalam pengembangan potensi siswa. Nah, sangat strategis ketika IHT yang memang menjadi tuntutan direncanakan untuk melakukan telaah penyusunan kurikulum operasional sebagai tahapan mengenali karakteristik peserta didik, mulai dari meliputi juga di sana ada gaya belajar sampai kepada kelengkapan sarana yang ada di sekolah, sehingga di sekolah harus mampu menyusun tes diagnostik untuk acuannya mengenal karakteristik peserta didik yang dilanjutkan dengan guru-guru akan melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, tentu poin penting di dalam pelaksanaan IHT di sekolah itu menurut Kemdikbud, khususnya di tahun 2021 itu menyatakan bahwa penyelenggaraan IHT dengan prinsip pembelajaran orang dewasa atau yang disebut dengan istilah andragogi itu adalah sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa yang menurut knowledge menggunakan 3 prinsip, yaitu keterlibatan. Orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian. Yang kedua adalah pengalaman termasuk kesalahan
ternyata menjadi dasar aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah relevansi dan dampaknya bagi kehidupan sehingga memungkinkan tertarik pada mempelajari mapel yang berdampak secara langsung pada pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, 3 aspek inilah yang menjadi penting untuk dikembangkan di dalam perubahan paradigma baru pembelajaran, khususnya di dalam mengoptimalkan pengembangan potensi peserta didik. Maka perlu sekolah menyusun kurikulum operasional yang mengikuti paradigma pembelajaran baru. Nah, tentu kalau saya bisa kutip dari Kemdikbud 2021 bahwa pelaksanaan IHT sekarang ini telah dikembangkan dengan model yang berbeda, yaitu bagaimana alur pelaksanaannya. Tentu yang pertama itu adalah bagaimana di sekolah itu sudah menyiapkan tahapan agar interaksi dari semua guru, kepala sekolah, dan juga pengawas benar-benar harus sudah mengikuti deskripsi aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari diri sendiri melakukan eksplorasi, kemudian masuk kepada eksplorasi konsep, mengakses materi yang disajikan dengan menggunakan berbagai media, ada teks, ada video, ada infografis, dan juga ada ruang kolaborasi sampai kepada refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman. Yang ini semua tentu adalah bagaimana tahapan-tahapan di dalam menyempurnakan RPP yang sudah dimiliki, yang sudah dikembangkan pada tahun sebelumnya. Ini secara kolaborasi dilakukan telaah, khususnya juga bagaimana koneksi antar materi, meliputi membuat kesimpulan dan kaitan dari keseluruhan materi, termasuk juga membuat rancangan-rancangan pembelajaran, dan juga aksi nyata yang memang menjadi penting khususnya di dalam pendidikan yang memerdekakan. Tentu poinnya adalah bagaimana pendidikan yang memerdekakan ini menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang akan dipilih, dikembangkan, ditelaah, menyempurnakan rancangan-rancangan mulai dari tujuan pembelajaran sampai ke model pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah asesmen formatif dan sumatif yang nanti yang akan digunakan. Tentu diawali semuanya adalah mulai dengan melakukan tes diagnostik. Nah, tentu kerangka kurikulum yang akan dikembangkan ini adalah sangat penting untuk mengacu pada karakteristik peserta didik yang akan dikembangkan di sekolah. Nah, oleh sebab itu, update tahapan PTM terbatas di sekolah yang bisa saya jabarkan di sini itu ada 6. Yang pertama adalah sekolah melaksanakan IHT untuk menentukan perubahan paradigma baru pembelajaran di sekolah. Ini poin pentingnya. Yang kedua adalah pengawas sekolah dan pengawas pembina dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum melakukan analisis untuk menetapkan tes diagnostik yang akan memberikan gambaran tentang karakteristik siswa, meliputi kelompok siswa dengan pemahaman PASTER, standar, dan lower. 3 kelompok inilah yang menjadi pertimbangan keberhasilan pembelajaran di sekolah, sehingga penting membantu guru untuk memahami gaya belajar siswa. Apakah di siswa itu kelompok belajar yang dominan itu adalah visual atau auditory dan kinestetik, yang tentunya memiliki cara dan gaya masing-masing yang berbeda, sehingga penting guru untuk melakukan adaptasi model pembelajaran dan tidak monoton di dalam pemberian model pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, hasil tes diagnostik yang akan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan perangkat pembelajaran yang disusun guru sehingga benar-benar sesuai dengan tingkat pemahaman awal siswa. Dari situlah sekolah telah membimbing, mengarahkan, dan
berkolaborasi dengan guru-guru untuk melakukan update penyusunan Prota, Prosem, RPP atau modul ajar dengan melakukan penyesuaian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur keberhasilan capaian belajar siswa sesuai potensi masing-masing agar berkembang secara optimal. Nah, di tahapan berikutnya itu adalah bagaimana satuan pendidikan akan mengawali PTM dengan melaksanakan tes diagnostik yang tentunya adalah suatu bentuk pra-penilaian yang memungkinkan guru untuk menentukan kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Proses ini bisa dikatakan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data siswa yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi selama belajar. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat diefektifkan, kalau kita boleh katakan, pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang dapat mengondisikan siswa mencapai kemajuan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun kenyataannya tidak semua siswa dapat mencapai kemajuan secara maksimal. Khususnya ada kendala dan kesulitan yang tentunya memerlukan bantuan oleh guru mengatasi hal tersebut. Nah, tentu dari situ maka penting untuk merancang tes diagnostik yang memiliki dua fungsi, yaitu pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, lalu merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai dengan masalah dan kesulitan yang telah teridentifikasi. Nah, rancangannya ini yang penting nanti. Soal-soal ketika siswa itu akan memulai tahun pelajaran baru, inilah yang menjadi penting untuk ditelaah oleh satuan pendidikan. Tentunya berkomunikasi dengan guru yang mengajar khususnya pada anak-anak di sebelumnya, sekaligus juga dibuatkan tes yang baru sebagai pembanding untuk menentukan hasil yang bersangkutan untuk bisa di jenjang berikutnya. Nah, tentu tahap berikutnya yang penting adalah bagaimana sahabat guru hebat itu mengenal 3 gaya belajar peserta didik yang mulai dari visual. Itu adalah gaya belajarnya cenderung akan mudah memahami jika guru melaksanakan pembelajaran itu disertai adanya membuat diagram, membuat peta pikiran, membuat handout, membuat PowerPoint dan peta konsep, serta melalui pembelajaran di multimedia dan televisi. Nah, tentu di auditori itu adalah akan sukses apabila guru lebih dominan kepada ceramah dan diskusi, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan presentasi. Ini sesuatu yang penting ya di kinestetik, karena tahapannya praktikum dan presentasi ini cenderung akan memudahkan anak-anak yang kinestetis. Nah, di berikutnya adalah di mindset guru mengimplementasikan PTM terbatas. Tentu yang pertama sekarang adalah bagaimana melakukan telaah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang selama ini sudah memuat komponen ABCD, audience, behavior, dan condition serta degree. Ini bagaimana sekarang dilebur menjadi tujuan pembelajarannya harus memenuhi 3 aspek, yaitu kompetensi, konten dan materi, serta variasi. Nah, seperti apa? Jadi, misalnya contohnya di sini adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Maka di sini adalah menjelaskan dan menceritakan, ini adalah kompetensi. Sedangkan hukum Newton di sini adalah termasuk konten dan materi, serta di sini mengungkapkan kata-kata sendiri, menggunakan
menjelaskan dengan kata-kata sendiri, inilah sesuatu yang penting, khususnya keterampilan abad 21-nya itu, kreatifnya itu, profil pelajar Pancasilanya itu, variasinya sudah muncul di situ. Nah, begitu juga di merancang solusi, ya. Merancang solusi ini adalah penyelesaian masalah. Maka profil pelajar Pancasilanya itu sudah berhasil dirumuskan oleh sahabat guru hebat semuanya. Nah, begitu juga dengan di kegiatan pembelajaran, tentu ujungnya, muaranya itu adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu harus juga memasukkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di berikutnya adalah tentu yang cukup penting bagaimana target pencapaian siswa selama pembelajaran itu, bahwa peserta didik yang tadi sudah kita kelompokkan menjadi gaya belajar yang berbeda, maka variasi model pembelajaran yang telah dilakukan selama ini oleh guru, maka terus dipertahankan agar peserta didik itu memiliki pencapaian yang optimal. Khususnya kita sudah menyadari di kelas pasti akan ada kelompok siswa yang pemahamannya rendah, standar, dan cepat. Makanya guru penting untuk menyiapkan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, tadi sudah dimulai dari bagaimana sahabat guru hebat itu menyiapkan tujuan pembelajaran yang harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu menentukan aspek bagaimana ketersediaan sumber daya yang digunakan, termasuk juga ketika membuat tujuan pembelajaran, maka terbayang oleh sahabat guru hebat asesmen apa yang nanti bisa digunakan yang cocok, mulai dari asesmen sikapnya. Sikap yang paling penting yang bisa ditampilkan oleh siswa yang diukur itu adalah berani mengemukakan pendapat, berani mengambil keputusan, sedangkan sikap yang lain akan diukur pada KD-KD yang lain. Nah, begitu juga untuk tujuan pembelajaran ketika kita ingin membuat soal aspek pengetahuan, maka butir soal yang tepat itu adalah misalnya sudah langsung direncanakan, nanti akan menggunakan bentuk pilihan ganda atau menggunakan uraian. Nah, begitu juga bentuk keterampilannya. Apakah nanti fokus kepada menjelaskan dengan kata-kata sendiri atau fokus ungkapannya kepada solusi apa yang telah berhasil dilakukan oleh siswa, termasuk juga keluasan dari paparan presentasi yang dilakukan. Ini aspek keterampilan yang harus dilakukan. Nah, tentu di aspek berikutnya guru harus penting juga membuat pertanyaan pemantik di dalam proses pembelajaran, yaitu memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, sangat penting guru memberikan model pembelajaran, yaitu project based learning, yang harus bisa dilakukan akan menjadi bagian dari produk yang dihasilkan oleh peserta didik kita. Dan tentu di asesmen yang paling penting di sini adalah bagaimana asesmen formatif ini untuk memberikan gambaran umpan balik yang bisa diberikan kepada progres siswa, dan yang terakhir baru tes sumatif untuk menunjukkan keberhasilan siswa. Demikian sahabat guru hebat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu.